Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dimanapun berada. Shalom berkah dalam. Berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam renungan Lukas 21 ayat 20 sampai 28. Bangkitlah dan angkatlah mukamu. Berkaitan dengan pertanyaan para murid di ayat 7, Tuhan Yesus memberitahukan bahwa kehancuran Yerusalem akan ditandai dengan kedatangan tentara yang mengepung Yerusalem. Ayat 20. Musuh akan menduduki Yerusalem dan mengincar orang Israel. Akibatnya bencana datang dan maut pun mengancam. Ayat 23 sampai 24. Oleh karena itu, beliau menyarankan agar orang-orang yang di Yerusalem pergi mengungsi demi keselamatan mereka. Yerusalem akan menjadi tempat yang tidak aman untuk bermukim karena akan dihancurkan. Ayat 21. Betapa mengerikan dan terhina nasib penduduk Yerusalem, tersingkir dari kotanya sendiri karena pendudukan tentara musuh. Kata-kata Tuhan Yesus ini memang menakutkan para muridnya. Tetapi lebih kurang 40 tahun setelah beliau wafat, tepatnya tahun 70 Masehi, kota Yerusalem dikepung dan dihancurkan oleh Titus dan tentaranya. Para murid merasa bahwa kehancuran kota Yerusalem bukan hal yang baru karena sudah dikatakan Tuhan Yesus sendiri dan kini digenapi. Mereka juga berpandangan bahwa akhir zaman itu sama dengan peristiwa penghancuran kota Yerusalem. Mengapa Allah mengizinkan semua itu terjadi atas umatnya? Menurut Yesus, itu merupakan penghukuman ilahi atas ketidaksetiaan mereka kepada Allah. Ayat 22. Sebab itu bangsa musuh pun dipakai Allah sebagai alat penghukuman bagi Israel. Mereka yang menduduki Yerusalem sementara waktu sampai saatnya tiba, yaitu rencana Tuhan genap. Ayat 25. Jika kita mengikuti perkembangan kekristenan kemudian, kita dapat menemukan bahwa peristiwa ini kemudian berdampak pada terbukanya kesempatan bagi bangsa-bangsa di luar Yahudi mendengar dan menyambut Injil. Berita sukacita yang menyelamatkan orang dari kegelapan dosa. Kalau kita mengingat bahwa pemilihan Allah atas bangsa Israel sampai kemudian harus tercerai-berai sebagai akibat penghukuman terhadap mereka, maka kita dapat pahami ketidaktaatan dan perlawanan terhadap Allah yang terjadi berulang-ulang membuat orang harus berhadapan dengan murka Allah suatu saat. Kasih dan kebaikan Allah memang akan memberi kesempatan kepada manusia bertobat. Namun bila manusia terus-menerus keras kepala dan mengeraskan hati, serta menempelkan telinga terhadap perintah Allah dan peringatannya, maka bukan hal yang mengherankan bila suatu saat orang itu akan menghadapi murka Allah. Sabda Tuhan hari ini mengundang kita agar bijaksana di dalam hidup. Kita tidak harus tetap berada dalam zona pesimisme yang berlebihan ketika mengalami penderitaan dan kemalangan. Terkadang kita putus asa dan mengatakan Tuhan tidak memperhatikan kita lagi. Tuhan sudah melupakan kita sehingga Tuhan ditinggalkan begitu saja. Kadang-kadang pengalaman yang menakutkan, tanda-tanda zaman yang heboh,
membuat kepercayaan kepada Tuhan menjadi luntur. Namun sabda Tuhan ini memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa Tuhan dan Beliau adalah satu-satunya penyelamat kita. Hari ini bangunlah harapan baru dan iman bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya, bukan salah satu penyelamat kita. Apakah Anda percaya Tuhan Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan pembebas kita? Selidikilah batinmu, buanglah jimat-jimat yang melekat dalam hidupmu. Ingatlah pesan Tuhan bagi kita hari ini. Bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Lalu kapan Anda bertobat? Tunggu murka Allah? Sebaiknya jangan, lakukanlah segera. Salam dan doa, Tuhan memberkati. Amin.